Patris et Filii et Spiritus Sancti. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya Romo Alois Budi Purnomo PR melalui channel ini. Semoga panjenengan selalu sehat, tetap semangat tanpa sambat, selalu bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari kita awali perjumpaan kita dengan bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, semoga selama masa Prapaskah ini kami semakin tekun dan setia mendengarkan sabda-Mu dan menempuh jalan yang telah Kau tunjukkan kepada kami, jalan kebenaran dan hidup, yakni Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Diko dan Roh Kudus, Allah yang Maha Esa sepanjang masa. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, mari kita baca bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia bab 7 ayat 23 sampai 28. Beginilah firman Tuhan. Inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka. Dengarkanlah suaraku, maka aku akan menjadi Allahmu, dan kamu akan menjadi umatku. Dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu, supaya kamu berbahagia. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberikan perhatian, melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hatinya yang jahat. Dan mereka memperlihatkan punggungnya dan bukan mukanya. Sejak nenek moyangmu keluar dari tanah Mesir sampai waktu itu, aku mengutus kepada mereka hamba-hambaku, para nabi, hari demi hari, terus menerus. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian. Malah mereka menegarkan tengkuknya, berbuat lebih jahat daripada nenek moyang mereka. Sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini, mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu. Dan sekalipun engkau berseru kepada mereka, mereka tidak akan menjawab engkau. Sebab itu, katakanlah kepada mereka, inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan yang tidak mau menerima pengajaran. Ketulusan mereka sudah lenyap, sudah musnah dari mulut mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, bacaan yang pertama dari kitab Nabi Yeremia mengajak kita untuk masuk dalam refleksi panjang sejarah keselamatan dalam Perjanjian Lama ketika Allah sendiri membebaskan umatnya dari belenggu penguasa Fir'aun di Mesir. Allah mengutus Nabi Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Dan kita mengalami bagaimana orang-orang Israel jatuh bangun di dalam mengimani Allah yang membebaskan mereka dari belenggu penjajahan itu.
Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, Nabi Yeremia mengingatkan bagaimana bangsa ini tegar tengkuk dan tidak mau mendengarkan suara Tuhan. Ketulusan tidak ada lagi dalam kehidupan mereka. Itu satu teguran yang kiranya juga relevan untuk kita, sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih. Kerap kali kita dikuasai oleh egoisme kita, sehingga ketulusan lenyap dari hidup kita. Dan ketika kita tidak lagi bersikap tulus, yang biasanya disertai dengan kerendahan hati, lalu juga kita jatuh dalam keangkuhan, kecongkaan, kesombongan, yang kemudian kita tidak mau mendengarkan siapapun yang memberikan masukan-masukan yang berharga di dalam hidup kita. Terhadap sikap yang semacam ini, Allah memberikan teguran yang keras. Bangsa ini telah tegar tengkuk, tidak mendengarkan pengajaranku, dan tidak mendengarkan perintah-perintahku. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, jatuh bangun kehidupan umat Israel bersama Nabi Musa, bersama nabi-nabi di zaman berikutnya, tentu menjadi pembelajaran bagi kita. Salah satu yang kita ingat bagaimana pemberontakan-pemberontakan terhadap Nabi Musa terjadi ketika Nabi Musa membawa bangsa ini keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Salah satunya peristiwa di Masa dan Meriba yang dicatat dalam kitab Keluaran bab 17 ayat 1-7. Ada satu pemberontakan yang dahsyat hanya karena mereka kehausan pada waktu itu, dan kemudian mempertanyakan kepemimpinan Nabi Musa. Masa dan Meriba menjadi tempat untuk ujian karena pertikaian yang terjadi dalam diri umat yang merupakan bangsa terpilih. Mereka diuji, dan kemudian mereka mengalami konflik, pertikaian. Dan itu menjadi bagian dari batu ujian untuk menunjukkan kebenaran yang sejati, yakni jalan yang telah ditawarkan oleh Allah sendiri. Dan di dalam konflik pertikaian yang menjadi ujian bagi mereka, mereka dipanggil untuk bersikap tulus, rendah hati, ikhlas, menerima setiap realitas yang terjadi sebagai jalan bagi Allah untuk membentuk bangsa tersebut menjadi bangsa yang terpilih. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, tentu kita bisa bertanya dan berdoa tentu bagi bangsa kita. Jangan sampai bangsa kita ini menjadi bangsa yang tegar tengkuk karena kehilangan ketulusan, lalu dikuasai kecongkaan, kesombongan, keangkuhan, dan terus-menerus terlibat di dalam konflik-konflik yang justru menghambat kehidupan bersama yang mestinya ditandai dengan kerukunan, keharmonisan, saling menghargai satu terhadap yang lain untuk yang utama, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang bersatu rukun sebagai bangsa. Kita berdoa bangsa ini tetap diberkati Tuhan yang Maha Esa. Semoga bermanfaat. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yusuf merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat tanpa sambat.
selalu bahagia kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Salve, shalom, salam sejahtera, berkah dalam. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dalam.